kembali bersama kami dalam Dialog Berita Satu Sore. Masih bersama kami Bang Kamarudin, Pak Halius, Bang Ruri, dan juga Kang Asep. Ini tadi kalau kita di terakhir ada kriminalisasi di persidangan. Pak Halius, tanggapan Anda? Yang menjadi perhatian saya sebelumnya sebelum saya ke sana, beberapa minggu yang lalu di sini saya sudah mengatakan, berhentilah sidang ini untuk berbicara tentang pelecehan seksual. Karena menjadi dakwaan utama dari jaksa itu adalah perencanaan pembunuhan. Bawa ke sana dulu, tetapi sampai akhir persidangan saya masih melihat ke sana gitu. Sampai hakim juga nanya berapa anaknya Sambo, kapan lahirnya, di mana tidurnya, apa relevansinya terhadap perencanaan pembunuhan itu. Namun ini tentu menjadi perhatian kita semua. Kalau hal ini menjadi, saya bisa mengatakan mubazir dalam kekuatan pembuktian yang akan disampaikan oleh jaksa. Makanya tadi saya katakan, bila mana saksi-saksi yang berbohong ini sampai putusan pengadilan tidak dinyatakan sebagai tersangka, saya khawatir kesaksian dia itu menjadi sempurna gitu, kebohongan dia itu. Apa alasannya bagi majelis untuk tidak mengatakan itu benar? Apakah bohong-bohong? Kalau dia bohong, kenapa tidak dilakukan tugasnya hakim menyatakan dia sebagai tersangka? Kenapa tidak diperintahkan pada jaksa untuk menyatakan dia, memeriksa dia, menahan dia, menangkap dia gitu? Jadi kekhawatiran saya itulah, sehingga perkara ini mau kemana ini? Perkara pelecehan seksual atau perkara pembunuhan? Perencanaan pembunuhan. Oke, Kang Asep, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ini kekhawatiran ini nampaknya akan mengubah juga jalan ataupun alur dari sidang ini. Tapi Anda sendiri melihatnya seperti apa, Kang Asep? Apa yang mungkin memberatkan hakim berdasarkan pengalaman Anda mungkin yang hingga akhirnya sulit untuk memutuskan ini? Ya enggak lah, kan konstitusi kita memerintahkan hukum acara itu dengan undang-undang, by the way, pasal 3 ajas legalitas, aturan persidangan dimuat di situ 185 ayat 6, kemudian saksian palsu 174, tinggal tegas aja hakim menggunakan itu kan kemampuan teknis seorang hakim mungkin persidangan. Hakim nampaknya berat sekali, Kang Asep. Yang nggak tahu, dan ini bukan puskesmas, berat ringan di puskesmas biasanya. Jadi kalau kita lihat juga nih Kang Asep, jadi kalau menurut Anda apa? Kalau terkait kriminalisasi di persidangan, Anda setuju dengan hal itu? Ya kan saya katakan, sekali lagi ya, jangankan secara yuridis, secara etis juga ketika orang meninggal ditutup aibnya, mikul duwur mendem jero. Tidak boleh orang membuka aib yang meninggal. Seluruh kearifan lokal dan seluruh agama manapun tidak boleh membuka aib orang lain, itu jelas. Secara yuridis jelas ada 320, 321, delik aduan maupun delik biasa. Jadi siapapun yang orang yang meninggal, mayat itu dicerca, dihina, yaitu kriminal, walaupun ancamnya ringan, itu diproses. Artinya di ruang sidang, ini bukan dalam rangka pembelaan. Kalau pembelaan 310 ayat 3, ini jelas. Ini mengadili perkara terdakwa, misalkan di kasus FS, Pak PC. Ya nggak boleh. Ya kan C sebagai almarhum, dia sebagai kehilangan nyawanya. Yang ngapain membuka profil C? Ya habisin durasi gitu, ya, apalagi membuka aibnya. Nah, katakan apalagi itu aibnya belum terbukti secara fakta hukum. Jangankan fakta hukum, fakta persidangan yang nggak ada. Jangankan fakta persidangan, di BAP juga nggak ada. Kalaupun itu ada, misalkan umpamanya, ya nggak bisa, yang bersangkutan sudah meninggal. Ajas audi et altera per partem, tidak ada hak dia untuk menyangkal. Lah, orang udah meninggal kok dibuka aibnya, dan itu belum tentu aib itu yang ada kan. Berperilaku ganda, dikira main bulu tangkis, ya. Kemudian juga pacarnya banyak, ke klub malam. Klub malam juga tidak sesuatu yang haram. Orang boleh ke klub malam untuk menikmati musik, yang ngapain dibuka? Saya bilang makanya ngabisin durasi, karena dakwaannya jelas. Jadi bermainlah di dakwaan. Kalau dia dituduh membunuh, kami tidak membunuh. Kalau dituduh tidak merusak menghilangkan barang bukti, tidak ojek, kami tidak ojek. Itu aja. Ya, ngapain itu bicara hal-hal yang memang di luar dakwaan? Karena kan jaksa itu mengajukan ke pengadilan itu surat dakwaan segera untuk disidangkan, itu pasal 142, 143. Hakim segera untuk memeriksa itu dan dibatasi permasalahannya. Apakah sesuai saksi lainnya? Kalau saksinya ditanggapi semua, ya itu nanggap wayang golek. Udah tanggap aja Asep Iwan suruh main wayang golek. Oke. Tapi ini tadi kalau kita ngomong asas cepat, karena koreksi bila saya salah, ini kan kita tahu ada sistem peradilan pidana kita dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ya. Dengan ini diperpanjang lagi, mengulur-ngulur lagi, artinya kan ini akan memakan waktu lagi, memakan biaya lagi. Ini gimana kalau menurut Anda, Bang Kamarudin? Betul. Jadi salah satu asas paling utama di dalam hukum acara pidana itu adalah sederhana, cepat, biaya ringan. Tetapi
hakim yang harusnya berkuasa di dalam persidangan ini tetapi seperti tidak berkuasa saya tengok. Karena kenapa? Hakim membiarkan terdakwa dan atau penasihat hukumnya menjadikan korban menjadi terdakwa. Jadi yang diadili adalah almarhum, yang diprofiling almarhum. Harusnya hakim bisa dengan tegas memerintahkan stop mengkriminalisasi almarhum karena itu melanggar pasal 320, 321. Jaksa juga harusnya bisa langsung mengatakan keberatan yang mulia, stop itu. Ya. Nah, jadi jangan menikmati. Nah, tapi saya perhatikan baik hakim maupun para jaksa-jaksa ini termasuk penasihat hukumnya justru larut di dalam mengkriminalisasi almarhum. Jadi soal penundaan ini juga ini justru melanggar asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Justru ini memperlambatkan begitu dengan alasan yang tidak rasional, yaitu evaluasi. Kalau evaluasi kan bisa malam hari, bisa pagi hari briefing atau morning briefing, bisa malam hari setelah sidang dilakukan. Jadi tidak tepat apabila sampai ditunda 1 minggu dengan alasan evaluasi dan tidak dikenal pula dalam hukum acara kan begitu. Pak Alius, apa yang harus diwaspadai? Tentunya kita tahu ini ada jeda 1 minggu ini dengan Anda tadi melihat kalau kita tadi membahas tentang ada kekhawatiran dari jeda-jeda ini dari semua pihak. Apa mungkin waspadanya di sini? Saya sangat paham ya. Orang khawatir gitu, para pihak khawatir ya dengan kata-kata evaluasinya itu, mintanya 1 minggu itu. Ini kenapa harus dilakukan oleh jaksa gitu? Saya tidak tahu persisnya seperti apa. Apakah jaksa sekarang perlu persiapan-persiapan lebih matang lagi untuk bisa melaksanakan tugasnya membuktikan perbuatan terdakwa ini? Nah, saya setuju dengan yang sampaikan Pak Asep sama Pak Komarudin. Seharusnya hakim berhenti karena itu pelanggaran undang-undang loh. Nah, semua yang ada di persidangan sudah melakukan pelanggaran undang-undang sekarang. Karena jelas undang-undang mengatakan tidak boleh penghinaan terhadap orang yang sudah mati, sudah meninggal dunia gitu. Dan ini ternyata berjalan toh. Dan ini kan kita hanya bisa melihat ini kok bisa terjadi gitu. Padahal mereka semua tahu itu bahwa itu ada larangan dari undang-undang. Larangan undang-undang yang pertama menegakkannya adalah penegak hukum. Di sana ada penegak hukum semua, ada jaksa, ada hakim, ada lawyer gitu. Nah ini kita lihat. Nah saya tidak tahu persis ya, sehingga saya selalu mengatakan kenapa ini terjadi. Dan saya yakin bahwa ini pertaruhan bagi jaksa. Bila mana bermain-main di dalam persidangan ini mereka akan kena, orang sana bilang, orang Sumatera bilang kena galodo dia nanti. Ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh amanah, diberikan oleh undang. Karena kita tahu semua mata tertuju pada kasus ini pastinya untuk melihat hal ini. Tidak hanya di Indonesia, di mana-mana di dunia. Oleh karena itu, karena Mbak bilang semua mata tertuju, ini persidangan harus dibuka seterang-terangannya. Jangan suaranya di-mute-mute. Nah, biar itu seluruh kan teknis dunia persidangan yang ingin mendengar. dievaluasi juga Biar sebenarnya, seluruh Bang wartawan media cetak elektronik mendapatkannya dan disebarluaskan. Kan toh Presiden juga sudah mengatakan buka seterang-terangnya sampai 4 kali. Menko Polhukam bilang buka. Undang-undang transparansi informasi publik bilang buka. Untuk apa disembunyi-sembunyian gitu loh. Sedangkan di dalam persidangan sendiri terjadi kriminalisasi korban. Nah, ini kan yang tidak lazim gitu loh. Jadi buka aja, jangan di-mute-mute biar masyarakat tahu apa yang terjadi di sana. Kan toh tugas kita bersama memperbaiki negara ini. Bukan hanya tugas penegak hukum, tapi masyarakat juga punya tugas, dan wartawan atau media cetak elektronik juga punya andil sebagai kontrol sosial kan begitu. Oke, baik. Ini saya terakhir ke Bang Rory. Bang Rory, kita tahu bahwa besok sidang akan dimulai, lalu Eliezer akan kembali ke persidangan dalam sidang obstruction of justice lagi dan juga sidang-sidang lainnya. Dari saat ini, mungkin kalau kita lihat sudah adanya evaluasi ini, apa yang mungkin diharapkan ke depannya, tentunya dari jalannya sidang besok dan seterusnya, dengan setelah adanya evaluasi ini? Ya, kalau kami mengharapkan ya persidangan ke depan itu semua saksi-saksi yang dihadirkan harus berbicara jujur, tidak boleh ada yang berbohong, harus menyampaikan yang sebenar-benarnya. Karena ini terkait nasib orang ya, termasuk klien kami juga di situ. Jadi makanya di dalam persidangan pun kami pernah meminta kepada majelis hakim agar menetapkan saksi yang berbohong itu sebagai terdakwa karena memberi keterangan palsu di bawah sumpah di dalam persidangan.
Oke, semua Ya, harus itu berkata kembali. jujur ya dalam hal ini agar sidang betul. kembali jadi memang yang semestinya seperti itu. Tapi Kang Asep, catatan Anda dengan adanya evaluasi ini, dengan kekhawatiran yang ada, apa yang harus digarisbawahi atau hati-hati ke depannya agar tidak kembali lagi mengganggu jalannya sidang Sambo CS ini? Ya, yang pertama konsistensi, kembali ke aturan hukum acara. Ini kan penanganan hukum acara ya. Di pasal 14 ayat 1 ICCPR, persidangan itu majelis yang menentukan. Di awal majelis memisahkan semua perkara dengan alasan supaya satu sama lain tidak saling berhubungan. Lebih mengerikan lagi ketika 3 terdakwa termasuk terdakwanya kliennya Mas Rory, Eliezer disatukan. Ya. Padahal ada undang-undang LPSK pasal 10, 10A sejak awal juga harus terpisah. Ya gimana lagi terdakwa yang satu sama lain kelaka bertekanan diseplit ya, nanti kan bertindak sebagai saksi. Lo malah disatukan sidangnya sehingga tidak maksimal untuk kliennya Mas Rory. Karena sepengetahuan saya timnya Mas Rory ya, tim kawan-kawan itu udah bagus sekali ngajak sidang langsung aja PSPC diperiksa. Ya, tapi kan apa yang terjadi? Sekarang disatukan lagi, jadi tidak maksimal. Yang jatahnya penasihat hukum harusnya maksimal 1, misalkan jaksa 100% dibagi 3. Sehingga ya pelanggaran terhadap persidangan ini tidak hanya melanggar hukum acara, termasuk ya sekali lagi undang-undang LPSK yang baru. So, silakan baca pasal 10 dan 10A. Di luar negeri malah jelas sekali tidak dituntut tuh itu ya. Karena apa? Dia sebagai JC dan dia juga membuka aib itu. Sejak awal kan kliennya Mas Rory yang tahu, nanti saya silakan cerita Mas Rory ya, karena kliennya Mas Rory dan kawan-kawan. Ya, jelas sekali. Sekarang disatukan secara psikologis itu nggak boleh. Ingat ya, pasal 253 KUHP mengatur cara mengadili sidang salah itu kewenangan Mahkamah Agung, sidang biasa dibatalkan. Kalau sekarang majelis mengatakan aja sederhana, mudah, biaya ringan, dipercepat, disatukan, saksi disatukan, tapi kelak suruh diulang oleh hakimnya, oleh Hakim Agung, karena 253 jelas cara mengadili salah, karena jelas undang-undang LPSK mengatur, dan kita meratifikasi beberapa undang-undang konvensional anti kekerasan seksual yang sudah jadi undang-undang, dan kemudian juga tentang kesaksian itu juga diatur, ada 2 undang-undang kita konvensional diratifikasi tentang persidangan harus terpisah, kliennya Mas Rory itu ya Eliezer, sekarang disatukan, itu telah menyalahi secara sidang. Oke, itu menyalahi secara sidang. Kalau dari Anda, Bang Kamar? Saya sebelum sidang ya, sudah saya katakan nanti acara persidangannya terdakwa harus displit. Itu 2 minggu sebelum sidang saya sudah ucapkan. Bahkan menjelang P21 saya sudah bilang, terdakwa yang satu harus menjadi saksi terhadap terdakwa yang lain. Terdakwa yang lain harus menjadi saksi terhadap terdakwa yang satu. Itu permintaan saya dan itu saya rilis di televisi. Tetapi jaksa membuatnya berbeda. Makanya saya bilang kita harus waspada kepada jaksa dan para terdakwa ini. Ya. Karena biar bagaimanapun mereka ini pernah dulu satu pinggan, satu piring, satu cangkir, sepeminuman, satu makan kan gitu. Makanya saya bilang setali 3 uang. Jadi kita harus waspada gitu loh terhadap gerak-gerik mereka ini. Baik. Karena kenapa ketika tidak terjadi pelecehan dan kekerasan seksual itu, lalu dia lakukan evaluasi 1 minggu, bukan oleh hakim tapi oleh jaksa. Ada apa? Apakah mau menimbulkan hoax baru lagi untuk memprofiling almarhum atau korban kan gitu loh. Oke. Anda ingin menambahkan Pak Halius? Ya saya setuju deh kalau perkara ini di split, terutama nanti Eliezer. Oke, Ya. baik. Artinya kita harapkan dengan ada evaluasi ini, tadi dikatakan ada 3 evaluasi terkait juga dengan persidangan, pengamanan publikasi diharapkan audio dibuka kalau kata harus dibuka dong, Bang Kamar. transparan. Kita harapkan tadi ini menjadi transparan Karena seperti ini kan itu. perkara mendapat perhatian publik Betul. toh. Jadi Dan- publik berhak tahu. Dan teknis persidangan juga tadi split antara saksi Terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya. Ini mungkin menjadi bahan evaluasi juga ke depannya dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bang Kamarudin, Pak Halius, Kang Asep dan juga Bang Rory telah bergabung bersama kami dalam dialog Berita 1 Sore. Dan pemirsa, saya kembalikan